Bayangkan seorang hakim sedang duduk di ruang sidang, lalu dia mengetukkan palunya, dan dengan satu kalimat pendek saja dia menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada seseorang. Iya, itu adalah momen di mana kata-kata benar-benar mengubah hidup seseorang secara instan ya. Benar sekali. Nah, sekarang coba bayangkan kalau ketukan palu itu salah sasaran. Seseorang kehilangan kebebasannya, atau mungkin sebuah negara kehilangan kedaulatannya atas sebidang tanah, hanya karena seorang penerjemah salah memilih satu kata kerja. Atau bahkan cuma salah satu kata hubung di dokumen yang tebalnya bisa sampai 500 halaman kan? Persis. Maksudnya, menerjemahkan hukum itu ternyata bukan sekedar proses mengubah bahasa dari bahasa A ke bahasa B. Ini tuh kayak proses memindahkan realitas itu sendiri. Betul, dan ini sangat relevan sekarang. Apalagi di era digital begini. Gitu kan? Situs yang menawarkan lautan undang-undang dari seluruh dunia. Dan semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya kan? Supaya bisa diakses audiens global. Permintaannya memang lagi meledak banget nih. Nah iya, permintaannya meledak tajam. Tapi ironisnya, kualitas dari banyak terjemahan itu secara mengejutkan masih sangat memprihatinkan. Mengapa? Ya karena mengalihkan hukum antar bahasa itu jauh dari sekedar membuka kamus dwi bahasa dan mencari padanan kata saja. Dan realitas inilah yang memaksa kita untuk melihat terjemahan hukum itu bukan sebagai tugas mekanis biasa, melainkan sebuah disiplin yang sangat kompleks. Makanya, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, misi kita adalah membongkar tipologi terjemahan hukum. Kita akan memahami kenapa ini sering disebut sebagai tantangan linguistik tertinggi. Betul sekali. Kita akan membedah secara spesifik aspek teoretisnya, yaitu sifat alami dari bahasa hukum itu sendiri, dan juga aspek praktisnya. Ya, tentang bagaimana para penerjemah ini menavigasi labirin bahasa dan hukum yang sangat rumit ini kan? Tepat. Kenapa bahasa hukum itu beroperasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari bahasa sehari-hari, dan bagaimana klasifikasi teks hukum itu secara langsung mendikte strategi seorang penerjemah di lapangan. Oke, jadi misi kita udah jelas nih. Memahami anatomi dari tantangan linguistik ini. Karena saya yakin sebagian besar dari Anda yang mendengarkan ini mungkin berasumsi kalau dokumen hukum itu kaku. Asumsi klasiknya kan begitu ya, sudah pasti tinggal diterjemahkan secara harfiah. Ya kan? Ada kata di dokumen asal, terus penerjemahnya tinggal cari terjemahan harfiahnya di kamus, lalu menuliskannya di dokumen target. Selesai. Kedengarannya gampang, tapi di praktiknya sama sekali nggak seperti itu. Terutama kalau taruhannya tinggi. Nah, itu dia. Kalau taruhannya adalah hak asuh anak atau sengketa wilayah antar negara, mekanismenya pasti nggak sesederhana buka kamus dong. Oh, sangat tidak. Mekanismenya justru sangat menuntut. Terjemahan hukum ini berdiri sendiri sebagai area aktivitas penerjemahan yang sangat spesifik. Karena dia melibatkan sistem hukum itu sendiri. Maksudnya dampaknya itu melampaui teksnya ya? Betul. Kalau kita menerjemahkan, katakanlah sebuah teks sastra, novel gitu ya, dampaknya kan murni linguistik dan emosional bagi pembacanya. Tapi kalau teks hukum yang diterjemahkan, Hasilnya bawa konsekuensi nyata. persis. Hasilnya membawa dampak dan konsekuensi hukum yang mengikat di dunia nyata. Makanya ada seorang ahli bernama Harvey Burney, pada tahun 2002, dia mengklaim bidang ini sebagai tantangan linguistik tertinggi atau the ultimate linguistic challenge. Tantangan tertinggi berarti ada sesuatu yang sangat kontradiktif di dalamnya yang harus diselesaikan oleh si penerjemah ini. Iya, dia kategorinya berdiri sendiri karena menuntut penggabungan dari dua hal yang secara tradisional dianggap sangat bertolak belakang. Tunggu, dua kutub yang bertolak belakang? Maksud Anda, ini bukan sekedar masalah menguasai tata bahasa dari dua negara yang berbeda saja. Oh, jauh melampaui itu. Gini, di satu sisi, penerjemah dituntut untuk punya tingkat presisi terminologis yang mutlak, akurasi tingkat tinggi yang biasanya cuma ada dalam terjemahan teknis atau saintifik. Oke, presisi mutlak, tapi di sisi lainnya, Di sisi lainnya, sistem hukum antar negara itu seringkali nggak punya konsep yang berpadanan. Misalnya, perbedaan yang sangat mendasar antara sistem common law dan civil law. Jadi, penerjemah ini mereka harus pikir keras untuk cari padanannya ya. bukan sekedar mencari, mereka harus memiliki daya cipta atau kreativitas linguistik tingkat tinggi
untuk merumuskan frasa baru yang bisa diterima. Wow, kreativitas. Iya, dan keahlian mencipta frasa baru yang pas ini kan biasanya dikaitkan dengan penerjemah sastra, bukan penerjemah teknis. Oke, saya mulai paham. Jadi analoginya begini. Ini seolah-olah kita diminta menerjemahkan sebuah puisi yang sangat indah, tapi kita harus menggunakan tingkat keakuratan buku panduan perakitan mesin jet. Wah, itu analogi yang sangat pas. Iya kan? Maksud saya, kalau ada satu saja kata puitis yang salah tafsir, mesin jetnya bisa meledak. Hahaha, iya betul sekali. Kalau salah pilih kata, mesin hukumnya yang meledak. Dan dari situlah muncul paradoks sentral dari profesi ini. Paradoks seperti apa? Paradoksnya adalah, penerjemah hukum itu pada dasarnya bukanlah pengacara. Pekerjaan utama mereka ya memfasilitasi komunikasi melintasi hambatan bahasa, budaya, dan hukum. Tapi mereka harus paham hukumnya. Sangat. Untuk bisa melakukan terjemahan itu tanpa bikin mesinnya meledak, mereka dituntut untuk tahu persis bagaimana dan mengapa pengacara, hakim, dan pembuat undang-undang itu berpikir serta menulis dengan gaya tertentu. Jadi mereka kayak harus meretas cara berpikir penulis aslinya, gitu ya? Betul, mereka harus bisa membaca pikiran si pembuat dokumen hukum tersebut. Tapi, tunggu dulu. Kalau sistem hukum antar negara itu beda, bahasanya beda, cara pikirnya beda, wajar dong kalau banyak orang yang skeptis dan bilang menerjemahkan hukum secara sempurna itu mustahil. Memang, ada banyak perdebatan soal ini. Banyak ahli yang bilang ini mustahil. Tapi pada kenyataannya, di dunia nyata, hukum itu bisa diterjemahkan. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya? Kuncinya adalah dengan membedah anatomi dari bahasa hukum itu sendiri. Penerjemah harus benar-benar paham apa sifat asli dari bahasa yang sedang mereka tangani. Menurut Giori, pada tahun 1994, bahasa hukum itu pada hakikatnya adalah bahasa normatif. Normatif. Bisa diperjelas maksudnya? Artinya, dia berkaitan langsung dengan penciptaan, produksi, dan ekspresi norma di masyarakat. Dia dominan bersifat preskriptif atau memberi aturan, terus direktif, mengarahkan, dan juga imperatif, memerintah. Jadi dia nggak cuma pasif memberikan informasi ya? Sama sekali tidak. Mealy di tahun 1994 juga menegaskan fungsi ini. Bahasa undang-undang atau kontrak ditulis bukan sekedar untuk mendeskripsikan pengetahuan. Fungsinya adalah untuk secara aktif mengarahkan, mempengaruhi, atau memodifikasi perilaku manusia. Tunggu, mari kita berhenti sejenak di sini dan membedah konsep memodifikasi perilaku ini. Karena menurut saya implikasinya luar biasa loh. Ya, silakan gimana tuh? Gini, kalau bahasa pada umumnya kan berfungsi sebagai cermin ya, untuk menggambarkan realitas. Kayak saya bilang di luar sedang hujan, saya cuma mendeskripsikan cuaca. Betul, itu bahasa deskripsif sehari-hari. Tapi kalau bahasa hukum ini secara aktif memodifikasi perilaku, apakah bahasa hukum ini lebih mirip kayak, ya, sebuah mantra ajaib, di mana saat ia dituliskan atau diucapkan, ia secara aktif mengubah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anda, sang pendengar di dunia nyata. Analogi mantra ajaib itu sangat akurat. Di linguistik hukum, ini disebut sebagai kekuatan performatif. Saat hakim bilang, Anda ditahan, dia tidak sedang menceritakan realitas. Dia sedang menciptakan realitas baru bagi orang tersebut. Wow, jadi kata-katanya itu sendiri adalah tindakannya. Persis. Dan kekuatan inilah yang membuat pemilihan kata atau choice of words dan metode terjemahan menjadi hal yang luar biasa krusial. Karena kalau salah menerjemahkan mantranya, Ya, Anda akan mengubah realitas hukum orang tersebut. Menerjemahkan sebuah kata kerja yang sifatnya memaksa dengan padanan yang sifatnya opsional, itu fatal. ya, misalnya kata shall dalam bahasa Inggris hukum ya. Nah, contoh yang sangat bagus. Kata shall dalam konteks hukum biasanya bukan prediksi masa depan kayak akan, tapi sebuah kewajiban absolut yang berarti wajib atau harus. Kalau penerjemahnya mengartikannya jadi dapat atau boleh, Maka mereka secara tidak sengaja sudah mengubah kewajiban hukum menjadi pilihan bebas. Mantranya berubah, realitasnya juga berubah. wah ngeri juga ya. Nah karena bahasa hukum ini punya kekuatan yang begitu besar, saya asumsikan kita nggak bisa memperlakukan semua dokumen hukum dengan cara yang sama rata dong. Tentu tidak. Dan disitulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perlunya mengklasifikasikan teks sumber atau source text. Kita perlu mengurai benang kusut ini untuk tahu cara yang tepat menanganinya. Oke, jadi kalau saya pegang sebuah dokumen hukum asal, apa langkah pertama saya untuk mengklasifikasikannya?
Klasifikasi paling dasar adalah berdasarkan materi subjeknya. Topiknya tentang apa? Apakah ini undang-undang domestik atau perjanjian internasional? Atau mungkin dokumen hukum privat kayak kontrak bisnis? Bisa juga ini berupa karya ilmiah hukum atau hukum kasus. Oke, memilah berdasarkan topiknya, itu masuk akal. Tapi, menurut saya topik saja sepertinya tidak cukup untuk ngasih tahu si penerjemah seberapa hati-hati dia harus bekerja kan? Anda benar. Itulah mengapa kita punya klasifikasi kedua yang jauh lebih menentukan, yaitu berdasarkan status teks sumber. Status teks. Ya, ada hukum yang dapat ditegakkan atau enforceable law, contohnya undang-undang resmi negara. Dan ada hukum yang tidak dapat ditegakkan, non-enforceable law, contohnya ya karya ilmiah hukum atau ulasan akademik. Oh, saya suka klasifikasi ini. Ini tuh kayak menyortir alat di dalam sebuah kotak perkakas ya kan? Gimana tuh maksudnya kotak perkakas? Jadi, Anda sebagai penerjemah harus tahu pasti mana dokumen yang berupa palu, yakni dokumen yang enforceable, yang digunakan untuk membarun atau memaksakan aturan secara nyata. Benar, palu untuk memukul dan memaksakan aturan, biasa visual. Dan konsep palu dan buku manual ini langsung mengantarkan kita pada klasifikasi ketiga, yaitu berdasarkan fungsinya. Oke, fungsi dokumennya. Iya, palu tadi adalah teks yang utamanya berfungsi preskriptif, undang-undang, regulasi, kontrak. Teks ini murni mendikte perilaku. Dan untuk teks preskriptif ini, penerjemah harus mode serius tingkat tinggi ya? Sangat presisi. Tidak boleh ada celah. Di sisi lain, buku manual tadi adalah teks yang fungsinya murni deskriptif, kayak opini hukum atau buku teks akademik. Berarti di teks deskriptif ini, penerjemah bisa sedikit lebih santai dan fokus pada gaya bahasa supaya enak dibaca. Tepat. Ruang geraknya lebih luas. Tapi ada satu lagi kategori fungsi yang paling menantang, yaitu yang campuran, deskriptif sekaligus preskriptif. Campuran. Emang ada dokumen yang kayak gitu? Di satu sisi dia buku manual, di sisi lain dia palu. Ada dong, keputusan pengadilan misalnya, atau instrumen proses peradilan kayak dokumen pembelaan, banding, atau petisi. Oh, iya juga ya. Kalau kita baca putusan hakim, biasanya di halaman-halaman awal hakimnya menceritakan kronologi kejadian kan? Si A memukul si B pada jam segini. Itu sifatnya deskriptif. Benar, itu sekedar menceritakan ulang fakta. Tapi, begitu sampai di paragraf terakhir dokumen, Hakim menjatuhkan vonis. Dengan ini terdakwa dipenjara. Itu preskriptif. tepat sekali. Makanya penerjemah harus punya insting yang tajam. Kapan mereka harus santai menceritakan narasi, dan kapan mereka harus kembali mengunci kalimat tanpa celah saat vonis dibacakan di dokumen yang sama. Luar biasa. Jadi kita sudah mengidentifikasi alat aslinya atau teks sumbernya. Kita sudah membeda anatominya. Tapi kita harus mempertimbangkan satu hal penting lagi kan. Untuk apa terjemahan ini atau teks bahasa targetnya diciptakan? Nah, inilah tujuan akhirnya. Setelah kita selesai dengan sumbernya, kita harus melihat tujuan bahasa targetnya. Untuk siapa terjemahan ini dibuat? Ada 3 ranah utama di sini. Oke, apa saja ranahnya? Yang pertama adalah terjemahan untuk tujuan normatif. Ini adalah beban terberat bagi seorang penerjemah, karena teks terjemahan ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen yang sama-sama otentik dan punya kekuatan hukum di yurisdiksi bilingual atau multilingual. Tunggu, ini poin yang sangat menarik, tapi sekaligus, jujur saja, mengerikan. Anda mengatakan terjemahan bisa dibuat agar punya kekuatan hukum yang benar-benar setara di negara yang menggunakan 2 bahasa. Ya, seperti di Kanada atau Uni Eropa. Gimana kalau ada sedikit saja nuansa kata yang hilang dalam terjemahan? Bukankah itu risiko yang luar biasa besar? Maksud saya, 2 versi bahasa dari satu undang-undang sama-sama sah di mata hukum. Risikonya memang masif. Itulah sebabnya terjemahan hukum adalah kategori yang sangat khusus dan butuh kompetensi spesifik. Kalau sampai salah, ini bisa jadi sengketa konstitusional loh. Lalu, bagaimana mereka menyiasati resiko itu di negara-negara tersebut? Mereka sering menggunakan metode penyusunan bersama atau co-drafting. Jadi penerjemah dan pembuat hukum duduk berbarengan dari awal, memastikan kedua versi bahasa itu lahir dengan daya normatif yang identik. Estetika bahasa sering dikorbankan demi kepastian hukum. Masuk akal mereka bekerja paralel. Lalu, apa kategori tujuan yang kedua? Yang kedua adalah terjemahan untuk tujuan informatif. Berbeda jauh dengan normatif,
Di sini terjemahan hanya memberikan informasi kepada pembaca target. Ini sama sekali tidak dapat ditegakkan secara hukum. Oh, jadi kalau saya baca terjemahan bahasa Indonesia dari hukum bisnis Jepang, sekedar untuk bahan riset kampus saya, itu masuk ke ranah informatif. Betul. Anda tidak bisa menggunakan dokumen terjemahan itu sebagai alat bukti sah untuk menuntut sebuah perusahaan Jepang di pengadilan. Otoritasnya nol, dia hanya jendela pengetahuan. Paham. Lalu yang ketiga? Ketiga adalah terjemahan untuk tujuan hukum atau peradilan umum. Ini utamanya bersifat informatif dan deskriptif, di mana terjemahannya digunakan sebagai bukti dokumenter. Bukti dokumenter. Contohnya seperti apa? Asli yang digunakan dalam bukti-bukti tersebut. Tunggu. Kalau ini menerjemahkan bukti pengadilan, kayak email gitu, berarti penerjemahnya harus sangat hati-hati mempertahankan nada dan nuansa aslinya dong. Kalau email aslinya ambigu, terjemahannya harus ambigu juga. Nah, Anda menyentuh inti terdalam dari etika penerjemahan bukti peradilan. Penerjemah hukum tidak boleh memperjelas teks sumber yang sengaja ditulis dengan kabur atau ambigu. Kalau di bahasa aslinya penulis bilang, saya mungkin sadar akan masalah itu, penerjemah tidak boleh menyederhanakannya menjadi, saya tahu masalah itu. Karena kalau dia memperjelasnya, dia baru saja mengubah sebuah keraguan menjadi sebuah pengakuan bersalah. Tepat. Nasib kasusnya bisa berbalik 180 derajat. Wah, ini benar-benar luar biasa. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh penjelajahan analitis kita kali ini, dari teori ke prakteknya, menerjemahkan teks hukum itu jelas bukan sekedar menemukan padanan kata di kamus ya. Jauh dari itu. Ini adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi komunikasi yang sangat rawan. Di balik semua kesulitan yang kita bahas tadi, terjemahan yang berhasil itu tidak hanya menyelesaikan masalah praktis. Tapi juga menyambung keadilan ya. Ya, dia memperkaya hukum itu sendiri. Dia memperluas batas budaya dan menghubungkan pengalaman kemanusiaan di dunia yang terkotak-kotak oleh batas negara dan bahasa. Dan bagi Anda yang mendengarkan, dimanapun Anda berada, ini sangat relevan untuk Anda pahami. Lain kali Anda membaca syarat dan ketentuan di ponsel Anda, atau menandatangani kontrak kerja lintas negara, atau bahkan cuma membaca berita tentang perjanjian iklim internasional, ingatlah satu hal. Iya, ingatlah bahwa ada penerjemah di balik layar yang harus menyeimbangkan keindahan bahasa dan kepastian hukum yang sangat presisi itu. Semua itu dilakukan agar hak-hak Anda tetap terlindungi melintasi perbatasan bahasa. Betul sekali, pekerjaan mereka itu butuh empati linguistik dan kejelian setajam pisau bedah. Dan itu membawa saya pada satu pemikiran terakhir yang bikin saya merinding nih. Sesuatu untuk Anda renungkan setelah episode ini selesai. Wah, apa itu? Kita semua tahu bahwa bahasa manusia itu adalah entitas yang hidup kan? Bahasa terus berevolusi setiap harinya. Sementara di sisi lain, hukum itu dirancang untuk mengikat realitas agar tetap stabil dan nggak berubah. Betul, hukum sifatnya statis mempertahankan kepastian. Nah, jika bahasa terus bergerak maju sementara hukum mencoba berdiri diam, mungkinkah di masa depan nanti, dengan segala batas bahasa dan batasan manusiawi kita akan membutuhkan jenis kecerdasan buatan baru? Maksud Anda AI untuk hukum? Iya, sebuah AI yang tidak hanya paham linguistik dan padanan kata di kamus, tetapi entah bagaimana bisa ditanamkan kesadaran hukum, lintas budaya, untuk memastikan bahwa keadilan dan hak asasi seseorang tidak pelan-pelan hilang dalam terjemahan antar generasi. Itu pemikiran yang sangat visioner dan agak menakutkan, jujur saja. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri ya. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan pikiran kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.